Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris dari program Pendidikan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika dari STKIP Al-Hikmah Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas sebuah tema, yaitu politik luar negeri Indonesia. Kita masuk yang pertama, pengertian. Politik luar negeri adalah suatu tatanan atau kebijakan dalam hubungan antar negara yang mencakup nilai, sikap, tatanan bagi setiap negara yang memiliki hubungan internasional, dengan tujuan untuk mempertahankan, melindungi, dan untuk memajukan kepentingan suatu negara dengan negara lainnya. Di samping itu, terdapat juga beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hudson, politik luar negeri adalah subdisiplin dari hubungan internasional tentang politik luar negeri untuk menjadi panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat atau bermusuhan dengan negara lain. Kedua, menurut Columbus, politik luar negeri merupakan sintesa dan pengejawantahan atau pengaplikasian tujuan dan kemampuan nasional. Yang ketiga, menurut Goldstein, politik luar negeri adalah strategi yang digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman di kancah internasional. Yang keempat, menurut Perwita dan Yani, politik luar negeri adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional melalui strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri. Yang kelima, terakhir, menurut Plano dan Alton, politik luar negeri adalah strategi atau rencana yang dibuat para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain untuk mencapai tujuan nasional. Baiklah, selanjutnya landasan hukum dari politik luar negeri Indonesia. Di sini terdapat 3 landasan hukum dalam yang menjadi dasar dari politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, landasan idil yang merupakan paling fundamental, yaitu Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional ini adalah landasan yang berdasarkan dari Undang-Undang Dasar. Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan alinea keempat. Yang kedua, landasan politik berdasarkan landasan konstitusional ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 ayat 1. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 13 ayat 1. Landasan operasional. Landasan operasional adalah landasan yang menjadi dasar dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1990 tentang hubungan luar negeri. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, prinsip politik luar negeri Indonesia.
Yang pertama, prinsip bebas dan aktif. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, prinsip bebas di sini artinya bahwa politik Indonesia tidak memihak negara atau blok manapun yang tidak sejalan dengan landasan ideal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita tahu, bahwa blok yang masih berdiri saat ini adalah NATO, itu blok Amerika Serikat beserta sekutunya. Sedangkan aktif di sini artinya politik yang terus aktif dalam menjalankan kebijakan internasional dan selalu tanggap serta cepat respon terhadap semua masalah yang terjadi di dunia internasional. Jadi politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang tidak memihak pada kekuatan negara manapun, namun tetap aktif menjalankan kebijakan dan selalu menanggapi dengan cepat semua masalah yang terjadi di dunia internasional. Yang kedua, prinsip anti kolonialisme. Sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, politik luar negeri Indonesia anti kolonialisme atau anti penjajahan. Indonesia tidak akan mendukung segala bentuk penjajahan terhadap negara lain dan menolak kolonialisme kembali ke Indonesia. Ketiga, prinsip mengabdi kepada kepentingan nasional. Segala bentuk kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan politik luar negerinya, harus mengabdi kepada kepentingan nasional, bukan kepentingan negara manapun dan atau kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Jadi pada prinsipnya politik luar negeri adalah untuk menjaga kepentingan nasional. Prinsip yang keempat adalah prinsip demokrasi. Demokrasi di sini adalah menghormati demokrasi negara lain dengan tetap memegang teguh demokrasi Indonesia. Artinya, hubungan Indonesia dengan negara lain tidak boleh mencampuri dalam urusan dalam negeri negara tersebut. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, peran Indonesia di dunia internasional. Ternyata banyak sekali peran Indonesia di dunia internasional yang dalam politik luar negerinya yang berprinsip pada politik bebas aktif tersebut. Pertama, Indonesia adalah penggagas gerakan non-blok. Seperti yang kita tahu, gerakan non-blok adalah digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Maksud dari gerakan non-blok di sini bahwa Indonesia tidak memihak pada blok barat ataupun blok timur. Blok barat ini disebut dengan nama NATO dan blok timur dengan nama lainnya Fakta Warsawa. Kedua, mengakui kedaulatan negara lain. Nah, seperti dalam prinsipnya yaitu demokrasi. Indonesia mengakui kedaulatan negara lain. Yang ketiga, ikut bekerja sama dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Nah, Indonesia adalah salah satu anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan anggota ASEAN. Keempat, sejak tahun 1957 ikut serta mengirimkan pasukan perdamaian yang disebut pasukan Garuda. Sudah banyak sekali Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk menjaga stabilitas keamanan internasional seperti ke daerah ke negara-negara yang rawan konflik seperti di Afrika dan Timur Tengah. Kelima, mengadakan hubungan bilateral dengan negara lain dalam berbagai bidang. Hubungan bilateral adalah hubungan antara dua negara, baik itu
baik itu untuk kepentingan politik, ekonomi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Yang keenam, ikut membantu negara yang terkena musibah dan bencana alam. Jadi Indonesia adalah negara yang cukup aktif dan cepat tanggap ketika terdapat negara lain yang terkena musibah atau bencana alam. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Dan masih banyak terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.